Bersama-sama kita dengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 28, nomor 7 dan 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur untuk kebesaran Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi, Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk datang berjumpa dengan Dia. Firman-Nya ingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, Dialah Tuhan, Dialah kekuatan kita. Dia yang duduk di tahta, Dia yang mulia. Kita berikan puji, kita berikan hormat. Kita nyanyikan lagu ini. Beri puji. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Kita mau berdoa. Tiada henti ucapan syukur dan pujian kami berikan kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Dalam keadaan apapun, kami percaya Engkaulah Allah kekuatan kami, perisai kami, dan terlebih itu, Engkau adalah juru selamat bagi kami yang hidup, bagi kami yang percaya. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami datang dengan haus, dengan hati yang percaya bahwa Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Kami menyadari Tuhan, keadaan yang amat sulit, pandemi yang berkepanjangan sedang melanda negeri kami.
Namun Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh selalu diingatkan oleh siapa Tuhan, satu-satunya pribadi yang mampu dan berkuasa di dalam hidup kami. Biarlah Engkau lihat kedalaman hati kami Tuhan. Setiap jemaat yang saat ini beribadah di tempat masing-masing, biarlah dalam kondisi apapun, Tuhan yang ajar kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, seringkali kita masih hidup dalam hidup lama kita, hidup dalam keberdosaan kita, hidup yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi uluran tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mencari kita. Kasih-Nya melingkupi kita. Orang-orang berdosa yang mau akui segala kesalahan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau percaya bahwa hanya Dia yang sanggup. Dialah perisai kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan sikap berdoa kita katakan, Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku akan tetap bertahan. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya Tuhan, di tengah dunia yang sedang bermuram durja, biarlah kami menemukan di dalam Tuhan pengharapan. Kami seringkali bertanya, apa yang membuat Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Mengapa kami harus alami ini semua? Mengapa hal ini terus berkelanjutan? Bagaimana masa depan kami?
Dan apa salah kami? Tuhan, ketika kami datang menghampiri tahta kudus-Mu, kami mengakui bahwa begitu banyak kesalahan dan dosa kami. Begitu banyak kami mendukakan hati-Mu. Begitu banyak kami memberontak kepada-Mu. Kami tidak disiplin, kami tidak taat, kami tidak mengendalikan keinginan kami, dan kami mengikuti kedagingan kami. Hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu datang di hadapan-Mu, mengangkat tangan kami, memohon Tuhan sekali lagi ulurkan belas kasihan-Mu kepada kami, kemurahan-Mu, untuk kami boleh kembali melihat bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan dan pengharapan, agar kami kembali boleh dibangkitkan, agar kami bisa melalui ini, dan kami kembali melihat dunia yang kembali menjadi lebih baik. Tuhan, inilah doa kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, ampunilah setiap kami juga yang sering kali dengan kedegilan hati kami, dengan cara-cara kami yang tidak baik, yang tidak benar, melakukan hal-hal yang keliru di hadapan-Mu. Dan biarlah dengan pertobatan kami, dengan permohonan ampun kami, Tuhan membawa kami kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki, untuk menggenapi kehendak-Mu bagi setiap kami, bagi gereja-Mu, bagi masyarakat kami, bangsa dan negara kami, maupun bagi dunia ini. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Semua ini hanya kami naikkan di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah berkorban di atas kayu salib, agar kehidupan itu membawa kami mengalami indahnya anugerah-Mu. Amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu, betapa luar biasanya kita punya Tuhan. Cobaan boleh menghampiri kita, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Tapi dengan pengampunannya, kita tahu bahwa Ia Tuhan yang menyelamatkan kita. Ia Tuhan yang berjanji setia dalam hidup kita. Ia batu karang yang tukuh. Tiada landasan lain, hanyalah pada darah-Nya. Tiada landasan lain, hanyalah pada darah-Nya. Tiada harapan lain, hanya ku sandarkan Dia. Hanya Kristus anugerah, ku beri tegak teguh. Landasan lain hancur, Awan bertutur
hidup baru diambil dari Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dengan tetap sikap berdiri, mari saat ini kita sama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Rian Yovindra, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Komisi Pasutri akan mempersembahkan pujian. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Dan kita bersyukur kita masih bisa beribadah pada hari ini. Dan saya mengajak kita
berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu, memohon berkat-Mu, khususnya ketika hari ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah di dalam kebenaran firman Tuhan ini kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami percaya kepada Tuhan. Berkati Tuhan jam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan mengangkat satu tema, In God We Trust. Di dalam Tuhan kita percaya. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita belajar dari seorang tokoh yang disebut tokoh yang dikenal karena kepercayaannya, karena imannya, yaitu Abram. Mari kita membuka beberapa bagian Alkitab. Yang pertama saya ingin mengajak kita membuka Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Lalu kita akan loncat ke ayat 17, Ibrani 11, ayatnya yang ke-17. Ibrani 11, ayat yang ke-17. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, yang dimaksud adalah janji untuk mendapatkan keturunan, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kita perhatikan ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Satu bagian terakhir, Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 10 hingga ayat 20. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 berbunyi demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram, waktu itu namanya masih Abram, belum berubah menjadi Abraham. Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Ayat 16. Firaun menyambut Abram dengan baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang engkau perbuat ini terhadap aku?
mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ayat 19. Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah hidup Abraham, maka tidak lepas dari imannya. Abraham dikenal dengan imannya. Dan surat Ibrani mencatat dengan jelas, Abraham itu adalah orang yang beriman dari mulai dia dipanggil sampai di dalam perjalanan hidupnya, dia adalah orang yang beriman. Ketika dia dipanggil dari negeri Ur, pergi ke tanah, kita tahunya tanah Kanaan, tetapi Abraham pada saat itu tidak tahu kemana dia akan pergi. Surat Ibrani mencatat dia beriman, dia percaya dan dia melangkah bersama dengan Tuhan. Lalu di ayat 17, ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak, maka Abraham beriman, percaya kepada Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi dalam kehidupan Abraham dari mulai dipanggil sampai pada akhirnya dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa iman di mana Abraham itu percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat sekilas Bapak Ibu sekalian, maka di dalam kehidupan Abraham kita melihat orang ini luar biasa. Begitu indah hidupnya, karena hidupnya itu adalah hidup yang beriman kepada Tuhan. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, melihat bahwa untuk beriman seperti Abraham, itu ternyata tidak semudah yang kita lihat. Abraham pun Bapak Ibu sekalian pernah mengalami kegagalan untuk beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya tadi saya mengajak kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 hingga 20 untuk melihat bahwa betapa sulitnya beriman. Apa yang membuat kita sulit beriman? Dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 kita melihat salah satu kesulitan yang membuat kita beriman kepada Tuhan adalah bukan masalahnya yang besar, bukan tantangannya yang sulit, tapi kesulitan itu sering kali terjadi dikarenakan diri kita sendiri yang membuat sulit. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah manusia yang sebenarnya diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan berpikir. Dan pada waktu kita berpikir, kita bisa menjadi orang yang mampu untuk mengantisipasi segala masalah. Jadi pada waktu kita berpikir Bapak Ibu sekalian dan kita mampu mengantisipasi masalah, maka sebenarnya kita lebih cenderung mengandalkan apa yang kita pikirkan, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita dibanding dengan percaya kepada Tuhan. Dan sebaliknya. Pada waktu kita menghadapi permasalahan yang berat, dan ketika kita berpikir lalu kita merasa tidak mampu untuk menghadapinya, itu pun lebih cenderung kita akhirnya menjadi orang yang frustasi, mengeluh, mengasihani diri dibanding menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, salah satu tantangan kita untuk beriman, sulitnya beriman adalah karena kita punya kemampuan berpikir dengan baik. Pada waktu kita bisa berpikir dengan baik, kita menganalisa masalah, kita mampu mengantisipasi, maka kita akan lebih cenderung mengandalkan kemampuan kita. Tapi sebaliknya pada waktu kita menemukan kita tidak mampu, kita lebih cenderung mengasihani diri sendiri. Sehingga itulah yang membuat kita sulit sekali untuk percaya dan beriman. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Abraham kegagalannya untuk percaya kepada Tuhan
itu dikarenakan kemampuannya di dalam berpikir. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 Bapak Ibu sekalian adalah kisah di mana Abraham baru saja dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya, pergi ke tanah Kanaan. Lalu Bapak Ibu sekalian kita melihat di pasal 11 ayat 1 sampai 9, di sana Tuhan sesungguhnya sudah menyatakan bahwa Abraham itu akan diberkati oleh Tuhan dan diberikan keturunan oleh Tuhan. Itu dicatat juga di dalam Ibrani pasal 11 yang tadi kita baca bersama-sama. Nah Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kisah ini dimulai ketika ada sebuah kelaparan yang sangat hebat. Ada sebuah kelaparan yang sangat hebat. Ini masalah. Masalah yang cukup besar Bapak Ibu sekalian. Kelaparan yang sangat hebat. Dari sini kita belajar satu hal. Bahwa sebenarnya mengikut Tuhan itu bukan berarti tanpa masalah. Abraham orang yang beriman kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, lalu dia menemukan masalah kelaparan yang besar. Artinya bahwa ikut Tuhan itu bukan berarti jalan kita lurus, jalan kita tanpa halangan. Ikut Tuhan juga kita dapat menemukan masalah dalam kehidupan kita. Abraham punya masalah, masalahnya adalah kelaparan sangat hebat. Nah ketika kelaparan itu terjadi, mulailah Abraham berpikir, bagaimana cara dia mengatasi, mengantisipasi permasalahan ini. Lalu ketika dia berpikir, Bapak Ibu sekalian, dia menemukan solusi pergi ke Mesir. Kenapa Mesir? Bisa jadi pada saat itu, Mesir satu-satunya negeri yang tidak kena bencana kelaparan. Kenapa? Karena Mesir, Bapak Ibu sekalian, dianugerahi oleh Sungai Nil yang airnya tidak kering, sehingga tetap bisa mengairi pertanian, perkebunan di sana, sehingga mereka berlimpah makanannya. Atau bisa jadi Bapak Ibu sekalian, ada negeri-negeri lain yang mungkin seperti Mesir, yang punya makanan yang cukup, sehingga tidak terjadi kelaparan. Tetapi kalau dibandingkan dengan Mesir yang punya Sungai Nil, maka Mesir kondisinya jauh lebih berlimpah. Sehingga ketika Abraham memperhatikan masalahnya, dia memutuskan untuk pergi ke Mesir. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian di Kejadian pasal 12 ini, di ayatnya yang ke-10, ayat ke-10, di situ ditulis, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Bapak Ibu sekalian, dari kata aslinya, untuk tinggal di situ, itu bicara untuk dalam jangka waktu yang cukup panjang. Walaupun dia tinggal di situ sebagai orang asing, artinya sementara, tapi dia punya rencana untuk tinggal di situ dalam waktu yang cukup panjang. Mungkin minimal sampai kelaparan itu selesai. Jadi Abraham menghitung, kalau saya pergi ke Mesir, maka sampai kelaparan ini selesai, dia yakin dia masih bisa makan. Nanti kalau sudah selesai kelaparan, baru dia balik ke Kanaan kembali. Itu pemikiran Abraham, Bapak Ibu sekalian. Lalu pada waktu dia pergi ke Mesir, ternyata di Mesir dia menemukan, dia menghitung kembali, Mesir memang tempat yang baik untuk menghindari kelaparan dalam waktu yang cukup panjang. Tetapi masalahnya, di Mesir, dia tahu bahwa dia akan menghadapi masalah yang kedua. Masalah yang kedua yang juga cukup bahaya. Selain kelaparan yang besar, dia punya masalah yang kedua yang cukup bahaya, membahayakan hidupnya, yaitu dia tahu, Bapak Ibu sekalian, orang Mesir itu ternyata tidak tahan melihat perempuan yang cantik. Dan masalah lainnya adalah Sarai, istrinya adalah wanita yang cantik. Jadi ketika dia mau pergi ke Mesir, dia tahu orang Mesir tidak tahan melihat perempuan cantik. Dan dia juga tahu Sarai adalah wanita yang cantik. Ini masalah buat kehidupan Abraham.
Bapak Ibu sekalian, boleh dikatakan Sarai pada saat itu usianya sekitar 60-an. Tentu pada waktu itu kalau kita melihat orang yang usia 60-an mungkin tidak bisa dibandingkan dengan zaman ini. Karena zaman ini kan sudah banyak polusi dan segala macam gitu ya. Orang pada zaman itu kan umurnya cukup panjang, bisa ratusan tahun Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin dan percaya bahwa umur 60 juga bukan usia remaja pada saat itu. Artinya dia sudah mulai dewasa Bapak Ibu sekalian. Dan sudah mulai dewasa walaupun umurnya cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Tapi dicatat bahwa Sarai itu perempuan yang cantik Bapak Ibu sekalian. Dan cantiknya Sarai ini bukan hanya diakui oleh Abraham di ayat 11, Abraham berkata demikian. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Jadi secara fisik dia memang cantik. Tapi kecantikan Abraham itu, kecantikan Sarai itu juga diakui oleh orang Mesir. Di ayat 14, Bapak Ibu sekalian, orang Mesir melihat Sarai itu cantik. Ayat 15, penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai itu cantik. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, Sarai itu secara fisik punya pesona. Punya pesona yang bisa membuat pria itu jatuh hati dan senang melihatnya. Itu Sarai. Silakan saudara-saudara menggambarkan cantiknya Sarai itu seperti apa. Walaupun dia usianya 60, bukan remaja, tetapi dia punya pesona yang memancar, yang membuat orang itu tertarik. Para pria tertarik dan senang melihatnya. Sarai itu cantik. Dan ini masalah buat Abram. Karena kalau dia pergi ke Mesir, orang-orang melihat istrinya ini cantik, Abraham sudah menduga bahwa orang Mesir akan merebut istrinya, lalu membunuh Abraham di situ. Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, ini masalah. Kalau seandainya Sarai tidak cantik, mungkin walaupun cantik itu relatif Bapak Ibu sekalian, tapi kalau Sarai tidak cantik mungkin ini buat Abraham tidak terlalu masalah Bapak Ibu sekalian. Tapi masalahnya itu Sarai itu cantik. Jadi memang Bapak Ibu sekalian punya istri yang cantik, di satu sisi anugerah, di satu sisi musibah buat Abraham gitu ya. Bapak Ibu sekalian dia melihat ini bahaya, bisa menghabisi hidupnya, bisa membuat hidupnya selesai di Mesir. Nah, ketika dia menghadapi masalah, kita lihat sekali lagi, pikirannya bekerja. Dia mencoba mengantisipasi. Dengan cara apa? Dia katakan kepada Sarai, karena engkau cantik, jangan ngaku-ngaku jadi istriku. Ngaku saja jadi adikku. Apa yang dikatakan Abraham ini tidak bohong, Bapak Ibu sekalian. Karena Sarai memang adiknya, adik Abraham, Bapak Ibu sekalian. Dia masih adiknya Abraham, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abraham tidak bohong pada saat ini. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena walaupun Sarai adalah adik, tetapi Bapak Ibu sekalian, dia adalah istri. Sarai itu Bapak Ibu sekalian boleh dikatakan adik dari Abraham tapi beda ibu, gitu ya. Jadi adik tiri lah seperti itu, dan pada saat itu mungkin boleh menikah di zaman itu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu tidak sepenuhnya benar karena walaupun dia adik, Sarai juga adalah istrinya. Tapi Abraham dengan pemikirannya dia mengantisipasi masalah, dia ngomong sama Sarai, katakan kamu adikku supaya apa? Aku selamat, supaya aku tidak dibunuh. Lalu masuklah mereka ke Mesir. Dan apa yang dipikirkan oleh Abraham itu semuanya terjadi. Orang Mesir melihat Firaun suka Sarai diambil, tapi karena dia mengaku adiknya, Abraham selamat. Abraham tidak jadi dibunuh, bahkan Abraham mendapatkan binatang, mendapatkan budak laki-laki dan perempuan, artinya Abraham bertambah kaya raya. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, tetapi saat itu Tuhan bekerja. Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun dan seisi istananya karena Sarai. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi pada saat itu. Ketika Firaun mendapatkan tulah,
apa yang dia katakan kepada Abraham. Dia katakan demikian. Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, pernyataan ini menarik. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, pernyataan ini sepertinya dipakai oleh Tuhan untuk menegur Abram. Abraham berjalan Bapak Ibu sekalian ke Mesir, dia memikirkan segala sesuatunya dengan baik dan dia berhasil pemikirannya Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan mencegah apa yang dipikirkannya terjadi lebih lanjut sehingga dia menulahkan tulah kepada Firaun dan istri istananya. Lalu Tuhan memakai apa yang dipertanyakan oleh Firaun, pernyataan Firaun ini untuk menegur Abram. Tadi ingat bahwa Abram mengaku Sarai adalah adiknya. Sekarang Allah memakai pertanyaan dan pernyataan Firaun untuk mengingatkan, Abram, engkau telah berbohong. Sarai memang adikmu, tapi jangan lupa bahwa Sarai juga adalah istrimu. Jadi pertanyaan daripada Firaun dipakai oleh Tuhan kelihatannya untuk mengingatkan bahwa Sarai adalah istrinya. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam sastra Ibrani, Bapak Ibu sekalian, ada seringkali di dalam Alkitab, dalam sastra Ibrani itu ada pertanyaan yang seringkali dipakai Bapak Ibu sekalian, bukan untuk mendapatkan jawaban. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu dipakai Bapak Ibu sekalian untuk sekedar menunjukkan posisi orang yang sedang ditanya. Gitu ya. Sekali lagi, ada bentuk-bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, tapi pertanyaan itu ditanyakan hanya sekedar mengingatkan seseorang yang ditanya bahwa dia sedang berada di posisi yang salah. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa bersembunyi. Mereka takut karena mereka telanjang. Lalu Tuhan berjalan-jalan di sana. Lalu Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Nah Bapak Ibu, pada waktu Tuhan bertanya di manakah engkau? Menurut kita, apakah Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa sembunyi di mana? Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Kalau Allah adalah Allah yang maha tahu, pasti dia tahu Adam dan Hawa sembunyinya di mana. Kalau Allah tahu Adam dan Hawa sembunyinya di mana, lalu kenapa dia bertanya, di manakah engkau? Seperti main drama, bukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Itu adalah sebuah sastra, bentuk sastra Ibrani, Bapak Ibu sekalian, di mana pertanyaan itu sebenarnya nggak perlu jawaban, karena Allah sudah tahu Adam dan Hawa sembunyinya di mana. Tapi itu adalah sebuah pertanyaan untuk menunjukkan Adam dan Hawa, engkau sekarang berada di posisi di mana? Artinya posisi di tempat engkau berdiri sekarang, engkau sedang berada di dalam posisi yang salah. Yaitu engkau sudah jatuh dalam dosa. Engkau sudah melanggar titah Tuhan, jatuh dalam dosa. Itulah yang Allah maksudkan dari pertanyaan engkau di mana. Jadi pertanyaan yang untuk menunjukkan orang yang ditanya bahwa engkau sekarang sudah ada di dalam posisi yang salah. Itu bentuk sastranya. Nah kelihatannya Bapak Ibu sekalian, Tuhan memakai persis pertanyaan Firaun ketika dia berkata, mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Itu adalah pertanyaan yang nggak perlu jawaban buat Abraham. Tapi pertanyaan yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan Abraham, engkau salah. Engkau sudah ada di posisi yang salah. Engkau sudah membiarkan Sarai, istrimu, yang sudah ditunjuk oleh Tuhan untuk mewujudkan perjanjiannya, diambil oleh Firaun. Abraham, engkau salah karena engkau berbohong
menyebutkan bahwa Sarai adalah adikmu, padahal dia juga adalah istrimu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita lihat Allah mencegah Abram untuk tidak terlalu jauh dia di dalam kesalahan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa memang pada akhirnya Abraham kembali. Setelah kisah ini, Abraham kembali mengikuti jalannya Tuhan. Tapi kita melihat di sini bahwa betapa sulitnya percaya, bukan? Pada waktu kita menghadapi permasalahan, Bapak Ibu sekalian, maka seringkali yang mulai kita kerjakan adalah kita berpikir, bagaimana caranya saya mengatasi permasalahan hidup saya? Dan kita mulai menganalisa masalah tersebut, mulai memetakan masalah tersebut, mulai mencari permasalahan tersebut, solusinya seperti apa, lalu kita berjalan. Dan seringkali kita lupa bahwa pada waktu kita menggunakan pikiran kita lupa bahwa itu ada Allah, Bapak Ibu. Bahwa seharusnya kita juga belajar menundukkan diri untuk percaya kepada Allah. Nah Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, apa yang dipikirkan Abraham tidak salah, menurut saya tidak salah. Karena pada saat itu Allah pun tidak mencegah Abraham untuk berpikir demikian. Allah tidak mencegah Abraham untuk pergi ke Mesir. Tidak salah Bapak Ibu sekalian, karena Allah tidak mencegah sama sekali. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa ketika Tuhan mengaruniakan pikiran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, pikiran itu untuk kita pakai berpikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak salah kalau seandainya ada masalah, lalu kita mulai berpikir Bapak Ibu sekalian tentang masalah itu, bagaimana menemukan solusinya, tidak masalah. Tidak salah di situ Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Pikiran itu anugerah yang diberikan pada kita, maka kita harus memakai pikiran itu untuk berpikir, mengatasi setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi itu tidak salah karena kita sedang menggunakan anugerah. Tapi salahnya di mana Bapak Ibu sekalian? Salahnya adalah pada waktu kita semata-mata hanya mengandalkan pikiran. Semata-mata Bapak Ibu sekalian, kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya mengandalkan pikiran kita saja. Itu yang salah. Nah, dari Kejadian pasal 12 ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada Abraham, Abram, seharusnya engkau bukan hanya berpikir, tapi seharusnya engkau percaya kepada Tuhan. Kelaparan memang ada, tapi bukankah Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memelihara? Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak salah dengan pikiran Abraham, tetapi masalahnya adalah pada saat itu Abraham tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap pemikirannya. Abraham tidak menundukkan semua pikirannya di bawah rencananya Tuhan. Jadi Abraham sebenarnya di pasal 12 ini Bapak sekalian diajar oleh Tuhan, sekali lagi diajar oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan walaupun dia diberi kemampuan untuk berpikir. Nah sekarang saya ingin kembali Bapak sekalian kepada Ibrani pasal 11 ayat 17. Pada waktu Abraham diminta oleh Allah untuk menyerahkan Ishak anaknya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Kejadian 22, hamba daripada Abraham dan Ishak sendiri bertanya, engkau sudah membawa kayu, lalu di mana binatang yang untuk dipersembahkannya? Lalu di Kejadian 22, Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakan. Nah, di Ibrani pasal 11 ayat 17, lebih jelas lagi. Yang dimaksud Tuhan akan menyediakan adalah Abraham yakin bahwa Allah akan membangkitkan orang mati. Jadi keyakinan Abraham itu, kalau dia bunuh Ishak pada saat itu, dia yakin Tuhan akan membangkitkan. Karena dia tahu kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa keturunanmu berasal dari Ishak, pasti Tuhan akan membangkitkan Ishak hidup kembali. Bapak sekalian, menurut saya ini iman yang luar biasa.
iman yang luar biasa. Jadi ketika bayangkan anak kita satu-satunya, Tuhan berjanji melalui anakmu kau akan mendapatkan keturunan dari Ishak, bukan dari anak yang lain. Lalu diminta dipersembahkan. Lalu ketika Abraham mempersembahkan, dia yakin Tuhan akan membangkitkan. Ini Bapak Sian melampaui pemikiran kita. Luar biasa Abraham itu. Kalau kita di posisi Abraham, mungkin sulit Bapak Ibu untuk melakukan itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya hanya menghubungkan bagian ini dengan Kejadian 12. Kalau di Kejadian 12, Abraham tidak belajar, diajar oleh Tuhan untuk kembali percaya kepada Allah yang setia kepada janjinya. Allah yang menyediakan, maka tidak ada Kejadian 22. Maka tidak ada Kejadian 11 Ibrani 11 ayat 17 tadi. Bapak Ibu, iman Abraham yang dicatat dalam Ibrani 11 ayat 17 itu juga adalah hasil pembelajaran Abraham di mana dia menghadapi posisi yang sulit, kelaparan yang besar, tapi di sana dia juga belajar bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan menyediakan. Dan pengalaman dia bersama dengan Tuhan di Kejadian pasal 12 itu membentuk imannya atau memperdalam imannya sehingga di Kejadian 22 pada waktu Tuhan meminta anaknya, Abraham sama sekali tidak bimbang. Dia yakin betul Allah itu setia. Allah itu tetap bekerja. Allah itu tetap menyertai dia. Janjinya ya dan amin. Itulah yang membuat dia berani melangkah ke Gunung Moria, membawa Ishak anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dari mana keyakinan ini? Dari pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita kembali ke tema kita, In God We Trust. Bapak Ibu, untuk percaya ternyata memang tidak semudah yang kita pikirkan, bukan? Sekarang Bapak Ibu, kita berada di kondisi yang sulit. Kita menghadapi pandemi, banyak orang, saudara-saudara kita yang kena, mungkin ada saudara kita juga yang dipanggil oleh Tuhan karena pandemi ini, ekonomi, bisnis semakin susah. Bapak Ibu, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Ya, walaupun mungkin kita agak sedikit iri sih ya. Orang-orang di Eropa nonton sepak bola sudah tanpa masker, begitu kan? Kita masih harus pakai masker, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita sedang menghadapi kondisi yang serius, kondisi yang sulit. Justru disinilah Bapak Ibu sekalian, kita ditantang untuk percaya kepada Tuhan. Ditantang untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di saat-saat seperti ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada salahnya kalau kita mulai menggunakan anugerah untuk berpikir. Kita memikirkan segala sesuatu, kesulitan-kesulitan, solusinya seperti apa. Tidak ada masalahnya dengan berpikir. Karena berpikir itu adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kita, yang kita harus syukuri, yang harus kita gunakan. Tetapi melebihi pikiran itu, mari kita coba percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara. Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang ada hidup bersama dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan godaan yang terbesar Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kondisi ini tadi, kita terlalu mengandalkan pikiran, atau Bapak Ibu sekalian, kita tergoda untuk menyerah di dalam kehidupannya. Sama-sama sebenarnya kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu hidup dan bekerja pada diri kita. Jadi Bapak Ibu menurut saya di masa-masa pandemi ini adalah satu tantangan buat kita untuk bagaimana kita trust, percaya, meletakkan kehidupan kita, meletakkan pikiran kita di bawah rencananya Tuhan. Tuhan punya rencana. Tuhan itu adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Tapi sejauh mana Bapak Ibu kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan yang kita percaya ini.
Jadi mari Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini kita boleh belajar ini. Belajar trust kepada Tuhan. Gunakan kesempatan pandemi ini untuk boleh melihat Bapak Ibu apa yang tidak bisa kita lihat. Rencana Tuhan. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa Bapak Ibu. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan itu beserta dengan kita. Sekarang tugas kita adalah percaya, berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar dari seorang yang bernama Abraham. Dia melewati perjalanan hidupnya yang tidak lurus. Perjalanan hidupnya yang berat, melewati setiap tantangan. Tapi di sana Abraham juga belajar bukan hanya sekedar menggunakan anugerah berpikir, tapi Abraham juga belajar untuk berserah kepada Tuhan, berserah kepada rencana Tuhan, dan percaya bahwa setiap rencana Tuhan itu yang terbaik. Tuhan itu ya dan amin, Tuhan itu hidup, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari Abraham bahwa di tengah kondisi yang kami hadapi saat ini sangat sulit, bahkan sulit sekali. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi biarlah kami boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang punya rencana yang indah. Ajar kami untuk boleh melihat apa yang tidak pernah kami bisa lihat di depan, kan, yaitu rencanamu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gerejamu, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar percaya di tengah kondisi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami untuk kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, bila kita lihat hidup kita, betapa besar anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nafas yang baru, badan yang sehat, kesempatan untuk ikut di dalam perjamuan kudusnya, kita sungguh mengucap syukur. Mari bersama-sama kita siapkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui scanning QR Code yang tertera pada layar Bapak Ibu di rumah masing-masing. Atau juga dapat mentransfer ke rekening Gereja Kristus Yesus yang juga tertera di layar masing-masing dengan mencantumkan KUCBB. Kita nyanyikan lagu ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kini aku mau percaya kepada Tuhan. Aku mau katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kita katakan sekali lagi, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari jemaat bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Dan terima kasih pula untuk kesempatan memberikan persembahan. Kami berdoa, biarlah persembahan ini bukan hanya rutinitas yang kami lakukan setiap minggu, melainkan sebagai kesempatan dan wujud syukur untuk setiap anugerah Tuhan yang terlampau besar dalam hidup kami. Terlebih dari itu, kami juga ingin belajar, bukan hanya materi yang kami berikan, melainkan seluruh hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai dan bentuk kami sebagai alat Tuhan untuk kembali lagi memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan, sumber kekuatan kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Dalam kami menjalani hari-hari di mana pandemi ini tidak kunjung henti-henti. Kami tetap ingin menyandarkan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, saudara sekalian. Saya harap kabar kita semua baik-baik, tetap bersemangat, walaupun sementara waktu kita harus hidup di dalam keterbatasan kembali. Dan biarlah Tuhan senantiasa menolong kita untuk melewati fase-fase kehidupan seperti sekarang ini. Ada beberapa hal hendak saya sampaikan berkaitan dengan persekutuan doa di hari Rabu nanti. Saya akan memimpin dan membawa sebuah tema, mengadili bangsa-bangsa. Zoom ID dan juga link YouTube sudah tersedia untuk kita ikuti bersama-sama. Komisi Kaleb di hari Jumat seperti biasa akan dipimpin oleh Guru Injil Marta di pukul 10 dengan link Zoom yang tersedia, mengangkat tema
Matius pemungut cukai. Dan ada ibadah khusus di minggu mendatang untuk youth, yaitu Guru Injil Sweetie akan membawakan tema Managing Your Time pukul 9.30 di minggu depan melalui Zoom. Jadwal penata layanan minggu depan adalah liturgis Saudara Via, pemusik Bapak Amon, pengkhotbah saya sendiri, singers Ibu Arlisa dan juga Saudari Susanti, dan persembahan pujian dari keluarga Gay Tatang. Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih khusus untuk Pak Rian yang hari ini boleh memimpin perjamuan kudus dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan meneguhkan iman kita untuk tetap yakin bahwa di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, ketika kita percaya sepenuhnya, Dia akan terus memberikan hal-hal yang baik bagi setiap kita. Untuk rekan-rekan yang ambil bagian di dalam penata layanan, yang dengan setia memberikan waktu, memberikan tenaga, dan keahlian-keahliannya, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian, dan saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dengan menyerahkan hidup kita dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mari kita berdoa agar PPKM yang diterapkan oleh pemerintah dapat kita taati semua dengan disiplin. Terlebih khusus kita semua orang percaya menunjukkan kesaksian hidup kita dengan ikut berpartisipasi, taat dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan kiranya ini juga boleh memberikan dampak positif, yaitu penekanan dari penyebaran virus COVID-19. Dan juga kita berdoa bagi setiap kita di tengah kondisi ini, mari kita juga mengalihkan fokus kita bukan hanya kepada hal yang terjadi di sekitar kita. Mari mengalihkan fokus kepada hal-hal yang positif. Mari kita bangun iman kita, bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bisa lakukan hal yang positif dan juga kita bangun imun kita, olahraga, berjemur dan sebagainya. Mari kita gunakan waktu ini walaupun dalam keterbatasan, tapi kita alihkan untuk hal-hal yang positif. Mari sama-sama kita doakan untuk hal yang sudah saya bagikan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih membawa kami untuk melewati setengah tahun dari perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Dan kami bersyukur walaupun di tengah keterbatasan, kami masih tetap boleh beraktivitas. Dan ada hal-hal yang baik yang bisa kami lakukan. Biarlah kami bisa membangun iman kami dengan tetap dekat dengan Tuhan. Membangun dengan disiplin rohani, membaca firman, dan juga membaca buku-buku rohani yang baik. Untuk kami mengalihkan kekhawatiran kami, mengalihkan segala sesuatu yang mengganggu, mendistraksi iman kami, justru kepada Tuhan, untuk kami semakin percaya, untuk kami semakin beriman. Dan juga kami bisa lakukan sesuatu yang baik di tengah keluarga kami. Membangun relasi kami, untuk relasi kami semakin baik, semakin bertumbuh. Dan juga membangun imun kami dengan kami berolahraga. Atau kami melakukan aktivitas yang lain. Sehingga kesehatan tubuh kami menjadi lebih baik. Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami, memberikan semangat kepada kami agar kami bisa lakukan dan juga menyikapi pandemi ini dengan sudut pandang yang berbeda. Kami juga rindu ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami menunjukkan kesaksian hidup kami dengan ketaatan, kedisiplinan, menjaga protokol kesehatan, dan juga ikut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar kami boleh menjadi orang yang justru bermanfaat di tengah masyarakat, agar kehidupan kami menunjukkan bahwa kami dipenuhi roh, kami dituntun oleh Tuhan, dan kami menunjukkan lewat tutur kata perbuatan kami yang mau membangun masyarakat, yang mau menciptakan masyarakat yang baik, masyarakat yang adil, komunitas yang baik. Dan itulah yang kami rindukan ya Tuhan, ketika kami mengikuti protokol kesehatan dengan benar. Kami menyerahkan doa-doa kami,
Dan biarlah Tuhan terus hadir di tengah gerejamu, di tengah keluarga kami, di tengah hati setiap kami, agar kami tetap ada damai sejahtera, ada pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia terus bekerja dan bahwa Ia terus mendatangkan hal yang baik pada setiap kita. Bukalah cara pandang kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan hanya kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu memampukan kita untuk berjalan dengan setia, mengiring Dia sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudara sekalian, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.